Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustika Oktaviani, kelas MJ101. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pengantar akuntansi 1, yaitu di sini ada pendahuluan. Tugas ini membahas pencatatan transaksi keuangan dalam akuntansi dasar yang merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan bisnis. Fokus utama adalah pada pembuatan kertas kerja, jurnal umum, dan posting ke buku besar untuk bisnis jasa. Studi kasus yang digunakan adalah bengkel servis Big Boss dan salon kecantikan Nyonya Devi, di mana transaksi-transaksi keuangan dicatat dan dianalisis untuk memahami proses akuntansi dasar secara lebih rinci. Soal yang pertama, bengkel servis Big Boss. Pembuatan kertas kerja yang mencerminkan transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu, analisis dan penyusunan laporan keuangan sementara untuk melihat posisi keuangan bisnis pada saat tertentu, proses pencatatan yang dilakukan bertujuan untuk memahami bagaimana transaksi mempengaruhi akun-akun dalam laporan keuangan. Di sini ada kertas kerja bengkel servis Big Boss, yang mana ada tanggal, transaksi, aset, liabilitas, ekuitas. Di transaksi ada pendapatan dan pengeluaran, di aset ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, di liabilitas ada utang, di ekuitas ada modal. Lalu ada keterangan. Di tanggal 2 Januari, di aset kas itu 2.500.000, lalu perlengkapan itu 500.000, dan di sini ekuitas ataupun modalnya itu 3 juta. Jadi keterangannya investasi uang 2.500.000 dan peralatan itu 500.000. Nah, di 4 Januari kas 2.350.000, di perlengkapan 150.000, keterangannya pembelian perlengkapan secara tunai 150.000. Di tanggal 5 Januari ada pendapatan 200.000, jadi dia tambah kasnya jadi 2.550.000, yaitu di mana pendapatan 200.000 itu didapat dari pendapatan jasa 200.000 dari Tuan Ali. Di 9 Januari kasnya menjadi 2.470.000 karena membeli perlengkapan 150.000. Liabilitas ataupun utangnya itu 70.000. Pembelian peralatan 150, lalu dibayar tunainya 80.000, sisanya kredit. Di tanggal 12 Januari ada pendapatan 800.000 dan kasnya jadi bertambah di 3.270.000, yaitu keterangannya penerimaan pendapatan jasa 800.000 secara tunai. Di tanggal 16 Januari kasnya tetap di 3.270.000, piutang 500.000, yaitu keterangannya pendapatan jasa 500.000 yang akan diterima 2 minggu berikutnya. Di tanggal 18 Januari pendapatan 150.000, yaitu kasnya bertambah jadi 3.420 dan piutangnya di 350.000. Jadi sebagian piutang di 150.000 diterima dari pelanggan. Di tanggal 20 Januari, yaitu di pengeluarannya itu 120 dan 250.000, 120.000 dan 250.000. Jadi di kasnya itu yang awal 120.000 kasnya menjadi 3.300.000. Lalu ada pengeluaran lagi 250.000 dan kasnya menjadi 3.050.000, yaitu keterangannya dibayar biaya iklan 120.000 dan biaya listrik 250.000. Di tanggal 23 Januari pengeluaran 300.000, jadi kasnya sisa 2.750.000, yang mana 300.000 itu untuk membayar gaji karyawan. Di tanggal 24 Januari ada pengeluaran 50.000, jadi kas sisa 2.700.000, yang mana 50.000 itu diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Di tanggal 26 Januari pengeluaran 100.000, yang mana kasnya jadi 2.600.000. 100.000 itu untuk biaya telepon. Lalu di tanggal 27 Januari kasnya 2.550.000 karena ada utang 50.000, yaitu membeli perlengkapan dari toko megah
50.000 secara kredit. Di tanggal 28 Januari, kas menjadi 5.550.000 karena utang di liabilitas utang itu 3 juta, yang mana Tuan Abdullah menerima pinjaman dari BRI sebesar 3 juta. Jadi total modalnya 5.550.000. Soal yang kedua yaitu salon kecantikan Nyonya Devi. Tugas ini terdiri dari beberapa tahap pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Penyusunan jurnal umum berdasarkan transaksi keuangan yang terjadi, posting jurnal ke dalam buku besar untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun-akun tertentu, penyusunan neraca saldo yang mencerminkan posisi saldo akhir dari masing-masing akun per tanggal 31 Desember 2024. Jurnal umum salon Nyonya Devi yaitu ada tanggal, akun, debit, dan kredit di tanggal 1 Desember, yaitu kasnya 6 juta, dan modal Nyonya Devi itu di kredit 6 juta. Jadi kas tadi masuknya ke debit. Di tanggal 4 Desember, kas debit 750, pendapatan jasa di kredit 750. Di tanggal 7 Desember, peralatan debit 600, utang usaha 600 masuk ke kredit. Tanggal 11 Desember, perlengkapan 250 masuknya ke debit, dan kas 250 masuknya ke kredit. Di tanggal 18 Desember, beban listrik 250 itu masuk ke debit, kas 250 masuk ke kredit. Tanggal 21 Desember, beban lain-lain di debit 150, kas itu 150 masuk ke kredit. Tanggal 24 Desember, eh, pribadi untuk Nyonya Devi itu 100.000 lah masuknya ke debit dan kas 100.000 masuknya ke kredit. Tanggal 25 Desember, kas 400.000, piutang usaha 200.000 itu masuknya ke debit, pendapatan jasa 600.000 masuknya ke kredit. Di tanggal 28 Desember, kas 100.000, piutang usahanya 100.000. Untuk kas masuk ke debit dan piutang usaha masuknya ke kredit. Di tanggal 31 Desember, beban gaji yaitu 300.000 masuknya ke debit. Di sini posting jurnal ke dalam buku besar. Nah, itu buku besarnya kas ya. Ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Di tanggal 1 Desember, keterangannya modalnya Devi, debitnya 6 juta, jadi saldonya itu 6 juta. Di tanggal 4 Desember, pendapatan jasa 750, jadi saldo bertambah. Pendapatan jasa itu masuknya ke debit, jadi saldonya bertambah jadi 6.750. Di tanggal 11 Desember, perlengkapan, yaitu beli perlengkapan, itu masuknya ke kredit 250.000, jadi sisa saldo 6.500. Di tanggal 8 Desember, beban listrik itu membayar listrik masuknya ke kredit di 250, jadi sisa saldonya 6.250.000. Di tanggal 21 Desember, beban lain-lain itu masuknya ke kredit 150.000, sisa saldo jadi 6.100. Di tanggal 24 Desember, itu pribadi Nyonya Devi itu 100.000. 100.000, jadi sisa saldonya itu masuknya ke kredit ya. Jadi sisa saldonya itu 6 juta. Di tanggal 25 Desember, pendapatan jasa yaitu 400.000 masuknya ke debit. Jadi saldonya nambah menjadi 6.400.000. 28 Desember, keterangannya yaitu piutang usaha. 100.000 masuknya ke debit. Jadi saldo nambah jadi 6.500.000. Di 31 Desember, itu bayar gaji, yaitu masuknya ke kredit 300.000, jadi sisa saldo 6.200.000. Di sini di buku besar ada buku besar modal Nyonya Devi. Jadi ada tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Di tanggal 1 Desember yaitu ada kas, kredit 6 juta, saldo 6 juta. Di pendapatan jasa tanggal 4 dan tanggal 4 Desember dan tanggal 25 Desember. Di tanggal 4 Desember yaitu kas, kreditnya 750, dan tanggal 25 Desember kas dan piutang usaha itu 600.000. Jadi saldonya itu total saldonya ada di 1.350.000. Yaitu di peralatan di tanggal 7 Desember, utang usaha yaitu masuknya ke debit 600.000, jadi saldonya 600.000. Perlengkapan di tanggal 11 Desember yaitu kas,
debitnya 250 dan saldonya 250. Untuk di tanggal 18 Desember yaitu kas, beban listrik masuknya ke kas yaitu debit 250, jadi saldo 250. Beban lain-lain tanggal 21 Desember, keterangannya kas, debit 150 dan saldo 150. Keperluan pribadi Nyonya Devi di tanggal 24 Desember, keterangannya kas, debit 100.000, saldo 100.000. Piutang usaha di tanggal 25 Desember dan 28 Desember. 25 Desember pendapatan jasa 200.000, di debit 200.000, saldo 200.000. 28 Desember kas, yaitu masuknya ke kredit 100.000, yaitu saldonya 100.000. Utang usaha di tanggal 7 Desember, peralatan kredit 600.000 dan masuk ke saldo 600.000. Beban gaji tanggal 31 Desember, terangannya masuk ke kas, debitnya 300.000, saldo 300.000. Neraca saldo di sini ada akun debit dan kredit. Jadi di akun ada kas, peralatan, perlengkapan, piutang usaha, utang usaha, modal Nyonya Devi, pendapatan jasa, beban listrik, beban lain-lain, beban gaji, keperluan pribadi Nyonya Devi, dan total. Ada debit, ada kredit. Debitnya kas itu debit 6.200.000, peralatan debit 600.000, perlengkapan debit 250.000, piutang usaha di debit 100.000, utang usaha masuk ke kredit 600.000, modal Nyonya Devi masuk ke kredit 6 juta, pendapatan jasa masuk ke kredit 1.350.000, beban listrik masuk ke debit 250, beban lain-lain masuk ke debit 150.000, beban gaji masuk ke debit 300.000, keperluan pribadi Nyonya Devi masuk ke debit 100.000, jadi totalnya untuk debit 7.950 dan kredit sendiri totalnya 7.950. Kesimpulan, akuntansi dasar sangat penting untuk memastikan pencatatan transaksi bisnis dilakukan secara akurat dan sistematis. Jurnal umum dan buku besar membantu dalam mengelola keuangan serta memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Neraca saldo berperan dalam mengevaluasi keseimbangan keuangan bisnis sebelum laporan keuangan akhir disusun. Pemahaman yang baik tentang akuntansi dasar akan sangat membantu dalam pengelolaan bisnis dan pengambilan keputusan keuangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.